Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama beribadah pagi ini, saya akan membacakan satu bagian firman dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih di tengah kondisi ini, Tuhan tetap rindu supaya hidup kita menjadi berkat. Biarlah kita dapat menikmati Tuhan pagi ini di dalam ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita, karena Dia adalah Allah yang mulia. Mari kita memuliakan Dia dengan menyanyikan pujian. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Hai yang berdosa, ingatlah siksa di Golgota. Kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Kepadanya berserahlah dan sembah
segala bangsa berseru, pujilah namanya. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur nomor 95 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak kita bersama, kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita, bagaimana hidup kita selama 1 minggu yang sudah kita lalui. Apakah kita sudah berjalan, sudah menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada perbuatan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, mari saat ini kita datang, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni setiap kita atas segala dosa kita. Mari kita menyanyikan pujian, bawalah aku dekat ke salib. Salibmu, 'Aku ya Yesus, dekat ke salibmu. 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 'Aku ya
saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dengan segala kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Inilah kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami juga menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu. Karena kami menyadari bahwa ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan kami menyadari bahwa itu adalah penghalang bagi kami untuk datang di hadapan-Mu. Maka dengan itu pada saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan. Kami mohon anugerah pengampunan daripada Engkau. Ampuni setiap kami ya Yesus. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu lewat tutur kata kami, perbuatan kami, dan juga yang ada dalam pikiran kami. Tolong setiap kami Tuhan, ampunilah kami. Biarlah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang boleh menyucikan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh layak datang di hadapan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Hidup yang penuh anugerah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari bahwa kami adalah orang yang lemah. Kami adalah orang yang seringkali tidak bisa mengendalikan diri kami. Maka dengan itu kami memohon Tuhan, tolong kami. Pegang erat tangan kami, tuntun kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah ketika kami menyadari akan kasih-Mu yang besar, kami juga rindu untuk hidup berubah. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau rela mati bagi kami untuk mengampuni setiap kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terambil di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun kita selama 1 minggu ke depan. Kita membacakannya mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengucap syukur karena kita boleh beroleh pengampunan daripada Tuhan. Dan kita beroleh pengampunan itu oleh karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Terlalu besar kasih Bapa bagi setiap kita. Dia mengorbankan diri melalui anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Darahnya tercurah di atas kayu salib, darah yang mahal untuk menebus setiap kita. Maka dengan itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Mari kita dengan sikap hormat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh mendengarkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini dalam minggu terakhir Bapak Ibu, kita merenungkan tema yang berbicara tentang keluarga. Biarlah dengan tema-tema yang sudah kita renungkan selama 1 bulan ini, itu menolong kita keluarga Allah untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin menyayangi Tuhan. Dan biarlah keluarga kita boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi
penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Julianto Simanjuntak. Beliau melayani kita melalui pelayanan online dari Jakarta. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Jemaat GKT Nazaret Surabaya, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Tema khotbah kita hari ini adalah sistem keluarga yang sehat. Bagaimana menjalankan peran-peran sebagai suami, istri, sebagai orang tua dan anak dalam keluarga Kristen. Saya ingin memulai dengan membaca salah satu Mazmur 112, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini ingin menegaskan bahwa kebahagiaan orang percaya itu terletak dalam dua hal. Yang pertama ialah Tuhan sebagai pusat iman. Dan yang kedua adalah keluarga sebagai pusat aktivitas atau pusat kegiatan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu bukan hanya lewat aktivitas ibadah di gereja atau kegiatan-kegiatan rohani, tapi justru pertama-tama lewat kehadiran dan kebersamaan anggota-anggota keluarga kita, pasangan kita kah, orang tua, atau anak-anak kita. Dan Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Banyak orang mencari berkat justru di gereja. Pertama-tama berkat Tuhan itu
ada di dalam pernikahan kita, ada di dalam keluarga kita, ada dalam hubungan-hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Inilah investasi utama dalam hidup kita yang kelak akan diwariskan kepada anak cucu kita. Investasi atau materi yang kita punya yang paling berharga itu bukan uang, tanah, emas, saham, atau bentuk-bentuk lainnya yang bernilai materi. Justru investasi yang terbaik adalah relasi dengan anggota-anggota keluarga kita, komunikasi secara harian dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kelak itu yang kita akan wariskan. Relasi-relasi dan komunikasi kepada anak-anak cucu kita. Sekali lagi saudara-saudara, relasi yang hangat adalah buah cinta yang kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita sejak dari bayi. Dan relasi ini akan mendatangkan atau menghasilkan keintiman dan kedekatan pribadi yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dan kalau itu tidak didapatkan di rumah, relasi yang hangat, cinta yang kuat, maka anak-anak kita atau anggota keluarga kita lainnya akan mencari di luar rumah. Sayangnya banyak anak-anak kita mendapatkan tempat cinta di tempat yang salah. Dan ini mendapatkan konsekuensi, menghasilkan konsekuensi yang buruk. Ada 3 ciri atau wujud relasi yang hangat di antara orang-orang di rumah kita. Yang pertama adalah rasa sayang dan bangga dan rindu. 3 hal inilah, jikalau saudara mempunyai rasa sayang, rasa bangga, dan rasa rindu kepada orang-orang terdekat Anda, maka hal inilah yang akan membuahkan relasi yang baik, komunikasi yang baik. Dan khususnya bagi anak-anak kita, selama masa pandemi ini, mereka akan tetap terbuka untuk mendengarkan kita. Mereka bersedia untuk bercerita kepada kita. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita tentang sistem keluarga yang sehat. Tentu ada sistem keluarga yang sakit. Nah, sistem keluarga itu adalah hubungan-hubungan antar anggota keluarga di mana mereka saling tergantung dan saling terhubung. Ini saya katakan tadi, ada perasaan sayang, perasaan rindu, dan perasaan bangga atau perasaan peduli. Dan teori ini mengingatkan bahwa kita itu saling mempengaruhi satu kepada yang lain. Kalau ada satu yang bermasalah, misalnya anak saya waktu menjadi pecandu game, maka seluruh anggota unit di dalam sistem itu ikut terganggu. Saya tiba-tiba bertengkar dengan istri saya. Kami tiba-tiba bisa saling menyalahkan satu sama yang lain. Dan jikalau ada anggota-anggota unit daripada keluarga ini, bisa jadi itu suami, istri, ayah, ibu, anak, maka harus ada yang diperbaiki. Sistem keluarga yang sehat, saudara-saudara, adalah jikalau masing-masing unit-unit ini, baik itu suami, istri, ayah, ibu, anak, itu mengutamakan kebersamaan keluarga. Bukan kepentingan pribadi. Tidak sadar, tanpa sadar kita cenderung egois. Apalagi ketika baru mulai menikah. Apalagi ketika baru mulai punya bayi. Nah, saudara-saudara, unsur kebersamaan ini akan memperkuat dan mempersehat sistem. Dan sistem keluarga ini umumnya ada aturan, ada nilai, ada tujuan, ada kebiasaan yang disepakati bersama-sama antara suami istri dan orang tua dan anak. Nah, saudara, yang menarik sekali adalah jikalau sistem keluarga ini saling mengutamakan anggota-anggota unit yang lainnya, yang menurut firman Tuhan adalah jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga, mencari kepentingan orang lain juga, maka unit-unit ini akan bersinergi menjadi harmonis. Jadi seluruh anggota unit pertama-tama harus memikirkan kepentingan sistem. Ya, bagaimana supaya seimbang, supaya selaras, lebih daripada kepentingan pribadi. Jadi setiap keluarga yang mempunyai tujuan yang jelas, itu akan lebih mudah mencapai hubungan-hubungan yang harmonis satu sama yang lain. Nah, dengan menjaga keseimbangan sistem, maka setiap anggota keluarga merasa nyaman di rumah. Anak-anak merasa bisa lebih terbuka untuk membagikan misalnya pergumulannya, tekanan-tekanan hidupnya, ya, masalah-masalah hidupnya. Saya cukup lama ketika saya menjadi pendeta, setiap kali istri saya curhat, itu sekitar tahun 91 sampai 96, saya pulang dari gereja, saya lelah, saya cenderung marah. Lama-kelamaan istri saya merasa tidak bisa sharing dengan saya, dan
Dia bilang, saya kalau ngomong sama kamu 1-2 menit, tiba-tiba kamu memberikan saya nasihat. Tiba-tiba suara kamu keras. Nah, saudara, menarik sekali bahwa kalau anggota-anggota unit mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa memperhatikan kebutuhan pasangannya. Intinya, saudara, adalah selalu memikirkan bagaimana agar pasangan kita itu senang, puas, nyaman. Demikian juga kita memikirkan anak-anak kita bagaimana dalam komunikasi relasi di rumah mereka juga senang dan puas akan keayahan dan keibuan kita. Untuk menghangatkan cinta, kita perlu untuk lebih peduli, bersedia berbagi dan menyatakan diri pada pasangan kita tanpa rasa takut, tanpa rasa berpura-pura, tanpa takut disalahkan. Ada kerelaan untuk memelihara pasangan anak kita, pasangan dan anak kita, untuk memproteksi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan hanya fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan-kebutuhan komunikasi, dan seterusnya. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan sistem keluarga yang sehat, di mana setiap anggota unit mengutamakan satu dengan yang lain. Kitab Filipi mengatakan, hendaklah kamu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Di samping sehat, saudara, keluarga itu perlu menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Ada fungsi ayah, ada fungsi suami, ada fungsi ibu, ada fungsi istri, dan ada fungsi anak. Jikalau setiap suami menjalankan fungsi kesuamiannya dengan baik dan sehat, maka istri akan menikmati dan bisa menjalankan fungsi-fungsi keistrian dan keibuannya dengan sehat juga. Nah, kenapa banyak ibu-ibu marah kepada anak-anak, cenderung tidak sabar karena dia tidak mendapatkan energi kasih dari suaminya. Dia seringkali disalahkan, dimarahi, disalah mengerti. Jadi saudara, pertama-tama sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, perlu sekali menjalankan fungsi kesuamian ini dengan sebaik mungkin. Dan bukan hanya fungsi sebagai suami. Sebagai seorang suami, kita juga merangkap sebagai seorang ayah, di mana peran-peran pendidikan, pola asuh, itu bukan hanya tanggung jawab ibu. Dan jikalau fungsi-fungsi keayahan dijalankan dengan baik, maka anak juga akan dengan sukarela menjalankan fungsi keanakannya untuk menghormati, mentaati ayahnya. Kalau kita lihat kenapa anak-anak cenderung rebel, tidak lagi mendengarkan, melawan orang tua, karena dia tidak merasakan kehadiran dan peran daripada ayahnya. Yang kedua, juga sebagai seorang istri, saudara menjalankan fungsi-fungsi keistrian. Ada yang disebut namanya kewajiban sebagai seorang istri. Jika seorang istri menjalankan fungsi keistriannya dengan baik, maka suami Anda akan menjadi jauh lebih bersemangat, jauh lebih bertenaga untuk menjalankan pekerjaannya, terutama di kantor untuk mencari nafkah. Tentu, peran-peran domestik Anda sebagai istri, Anda jalankan dengan baik. Menyediakan makanan, menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan anak-anak. Tentu, peran-peran keistrian ini juga perlu kita evaluasi. Apakah pasangan kita cukup puas, cukup bangga, dan cukup senang dengan peran-peran kita sebagai istri. Dan itu juga yang akan menjadi tenaga, energi buat suami Anda menjadi seorang ayah. Dia akan happy menjalankan fungsi-fungsi keayahan karena sebagian tugas-tugas domestik sudah dikerjakan di rumah. Nah, saudara, inilah fungsi-fungsi keibuan dan keistrian yang perlu saudara dengarkan untuk diperhatikan dengan baik. Dan jikalau seorang ayah dan ibu menjalankan fungsinya dengan baik, anak-anak melihat relasi ayah ibunya sebagai suami istri yang hangat dan dekat, anak-anak jauh lebih mudah berfungsi sebagai seorang anak. Dia tidak usah banyak dinasihati, ditegur, dia akan menjalankan fungsi-fungsinya atau kewajibannya. Dan saudara tahu bahwa anak-anak yang hak-haknya dipenuhi oleh ayah dan ibunya jauh lebih mudah dan sukarela menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Misalnya belajar, ikut membersihkan rumah, ya, ikut bekerja membantu fungsi-fungsi di rumah misalnya, untuk membersihkan kamar dan lain sebagainya. Nah, hal ini ditekankan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 yang menjadi ayat pegangan kita dalam khotbah ini. Firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan terakhir, hai bapak-bapak, hai para ayah, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi yang tadi barusan saya jelaskan. Kelima anggota unit dalam sistem keluarga yang tadi saya katakan yang sehat, di mana masing-masing anggota unit saling mempedulikan yang lain lebih daripada kepentingannya sendiri. Semua mementingkan tujuan kebersamaan keluarga lebih daripada kepentingannya sendiri. Sebagai suami, ayah, ibu, ya, istri, dan anak. Ini semacam satu universitas keluarga di mana setiap anggota unit ini saling belajar satu sama yang lain dalam membangun hubungan. Nah, menarik sekali kitab suci dalam Kolose 3 menjelaskan kepada kita bahwa ada fungsi-fungsi, ada peran-peran yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Istri misalnya diminta tunduk kepada suami. Ya, di dalam hal ini ada unsur respect, menghargai, menghormati, mentaati. Tapi jikalau udah ada luka, ada kemarahan, ada kekecewaan yang belum diproses, pasti akan ada kesulitan bagi seorang istri untuk tunduk dan respect kepada suaminya. Dan ini bisa diproses melewati counseling dengan seorang counselor. Dan kami membantu banyak pasangan-pasangan suami istri yang sudah tidak bisa lagi istrinya tunduk, tidak bisa lagi percaya, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan hangat kepada suaminya. Sementara firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar. Ada masa-masa saya juga berlaku kasar kepada istri saya. Saya menjadi sadar bahwa ada kemarahan dan kekecewaan yang belum saya proses. Lalu kami mencari bantuan untuk berbicara dengan komunitas. Kami berbicara dengan anak-anak, meminta masukan apa yang bisa saya lakukan sebagai suami untuk menjadi lebih baik. Dan kami membahas satu sama yang lain. Dan ini sebabnya firman Tuhan berkata, penting sekali setiap kita mengolah kemarahan kita secara harian, mengolah kekecewaan kita secara harian, dan juga kesedihan kita secara harian. Jangan pernah membawa kesedihan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya ke tempat tidur. Dan kalau tumpukan-tumpukan emosi negatif ini tidak diproses, tidak diolah, ini yang membuat sewaktu-waktu kita meledak, menjadi kasar, bisa menghina, bisa membentak dengan suara-suara yang keras. Dan firman Tuhan menegaskan, doa suami bisa terhalang jikalau dia berlaku kasar, tidak menghormati istrinya di dalam kitab Petrus. Itu sebabnya relasi ini menjadi sangat penting karena kehadiran Tuhan juga ditentukan bagaimana hubungan emosi dan komunikasi kita satu sama yang lain. Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Jikalau anak-anak melihat fungsi-fungsi suami dan istri, ayah ibunya baik dan sehat, dan memuaskan pada dia, dia tidak susah untuk taat. Dia tidak susah untuk respect. Anak menjadi tidak respect, menjadi melawan orang tua karena dia tidak melihat orang tuanya itu mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang hangat, hubungan yang harmonis, dan hubungan yang romantis. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengatakan, itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan anak-anak, respect anak-anak kepada Tuhan, itu yang indah, yang bisa dilihat dan dirasakan. Tapi sekali lagi, sumber awalnya adalah hubungan suami istri atau ayah dan ibu. Dan tidak lupa, firman Tuhan khusus menegaskan untuk para ayah. Saya tidak tahu kenapa tidak ada khusus untuk para ibu, tapi di bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Memang dalam budaya paternalistik di mana ayah mempunyai posisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kadang tanpa sadar, karena tidak siap untuk menjadi ayah, dia menjadi otoriter, menjadi controlling kepada anak-anaknya, suka mengancam, memaksakan kehendak, padahal anaknya sudah remaja. Lalu banyak dinasihatin, ini membuat anak-anak kita menjadi sakit hati, tawar hati. Dan tidak heran, anak-anak kita mulai menghindar. Ya, saya ingat waktu anak saya kelas 4 SD, ketika saya mulai kasar membentak dia mulai menghindar, dia malas berbicara dengan saya. Tidak lagi pernah mau membicarakan perasaan-perasaannya, karena waktu dia membicarakan perasaannya, saya menjadi marah. Maka anak saya waktu itu mengatakan, karena bapak marah kalau saya cerita perasaan, untuk apa saya cerita perasaan saya? Nggak ada gunanya. Lama saya memperbaiki hubungan itu.
Supaya anak saya percaya lagi bisa cerita kepada saya. Supaya anak saya percaya bahwa saya bisa menerima semua curhatannya, keluhannya, kritikannya kepada saya sebagai seorang ayah. Ternyata pada waktu itu saya belum begitu dewasa secara emosi. Belum dewasa di dalam berkomunikasi dengan anak saya yang menjelang remaja pada waktu itu. Moze namanya. Sekarang dia studi di Amerika Serikat. Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah hubungan saya dengan dia sangat buruk komunikasinya. Dia mengambil studi jurusan komunikasi. Sekali lagi dalam Kolose 3 ayat 18-21 ini dijelaskan ya fungsi-fungsi kelima anggota unit dalam sistem keluarga ini. Kalau sistem keluarga ini menjadi sehat tergantung bagaimana menjalankan fungsi-fungsinya. Baik fungsi kesuamian dan keayahan, fungsi keistrian dan keibuan, dan fungsi-fungsi anak di dalam rumah tangga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa anak-anak itu cenderung meniru, meneladani, ya, mengcapture semua pola emosi, pola komunikasi orang tuanya. Sekali lagi orang tua lah yang memberikan contoh di awal. Anak-anak tinggal meneladaninya. Dan bagian yang terakhir saya mau mengutip dari Efesus pasal 5 ayat 28 hingga 31. Khusus ini ditekankan lagi kepada para suami. Hai suami, harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Jadi dalam proses counseling saya bisa melihat bahwa para suami yang tidak mencintai istrinya, bersikap kasar, tidak peduli, mengabaikan, bahkan melukai dengan kata-kata yang kasar, itu adalah tanda bahwa dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukan self-care, self-love, dan dia tidak memiliki self-esteem yang cukup, self-confidence yang sehat. Jadi kalau saudara lihat suamimu berlaku kasar, tidak mengasihi kamu, jangan heran. Dia sendiri tidak bisa mengasihi. Dia sendiri tidak respect kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam lembaga kami melatih supaya orang-orang secara pribadi dia bisa mengasihi dirinya sendiri, bisa peduli kepada dirinya sendiri, bisa merawat dirinya sendiri, baru dia bisa merawat istrinya, mengasihi anak-anaknya. Saya sadar waktu saya menikah, saya tidak cukup matang untuk menjadi seorang suami. Saya tidak cukup dewasa untuk menjadi seorang ayah. Saya masih membawa begitu banyak luka yang belum saya proses. Saya masih membawa begitu banyak trauma dari orang tua saya yang mengabaikan saya pada waktu kecil, berlaku kasar pada waktu kecil, mengabaikan, bahkan tidak menginginkan kelahiran saya sebagai laki-laki. Saya dipakein rok sebelum usia saya 5 tahun. Itu menimbulkan begitu banyak trauma, luka, dan kekecewaan yang menimbulkan rasa minder, ya. Perasaan diri tidak berarti, perasaan tidak berharga. Dan itu yang menyebabkan saya tidak bisa mengasihi istri saya dan anak-anak dengan baik. Ayat 29 ditegaskan lagi, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, Paulus sudah kehabisan kamus. Apa analogi ya yang bisa menggambarkan kasih Tuhan kepada jemaatnya? Yaitu kasih suami kepada istrinya. Jadi saudara, anak-anak bisa melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di rumah adalah karena melihat perlakuan ayahnya kepada ibunya. Dan saudara, bagaimana suami berkorban kepada istrinya adalah dengan cara melihat bagaimana Kristus berkorban terhadap jemaatnya, sampai mencurahkan darahnya, rela mati untuk itu. Tapi sebagian kita masih terperangkap dengan ego kita, terperangkap dengan kepentingan-kepentingan kita. Saya ingat sekali kebutuhan saya adalah dihormati dan dihargai. Sebab saya terjebak beberapa tahun untuk menjadi seorang pembicara yang terkenal di dalam dunia counseling. Saya bisa terbang 100 kali setahun, 130 kali setahun. Tapi saya sadar itu tidak sehat. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpuaskan waktu saya kecil. Dan akibatnya saya mengabaikan keluarga, mengabaikan anak-anak. Dan akhirnya anak saya menderita depresi. Saya membawa ke 9 psikolog, membawa ke 3 konselor sampai 1 psikiater. Dan harga yang harus saya bayar itu mahal sekali. Saya sempat mengambil waktu untuk meninggalkan Jakarta, menemani anak saya di Salatiga.
sampai akhirnya dia pulih dari gangguan depresi, kecanduan game, bahkan 6 tahun dia adalah seorang ateis. Sampai anak saya bertemu Kristus pada bulan Januari 2016. Dan setelah itu dia berangkat studi ke Amerika Serikat. Mahal harganya. Saya sendiri memulihkan diri saya, memulihkan luka dan trauma saya kepada ayah saya. Saya butuh bertahun-tahun, saya baru memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun. Dan anak saya jauh lebih cepat, dia memaafkan saya umurnya 18 tahun pada waktu itu. Nah, sekali lagi saudara-saudara, Alkitab mengatakan seorang suami perlu mencintai istrinya, berkorban. Saudara, merawat di sini berarti peduli, sedia berbagi, dan menyatakan diri, mengungkapkan diri, terbuka kepada pasangan tanpa takut, tanpa merasa berpura-pura. Ada kerelaan yang dalam untuk memelihara pasangan. Ada kerelaan memproteksi kebutuhan pasangan dengan baik. Dalam hal ini termasuk berkorban terhadap pasangan, membela pasangan pada waktu pasangan kita terancam. Inilah yang akan memberikan pasangan kita rasa aman. Dan kalau pasangan kita aman, istri kita aman, dia mempunyai rasa aman untuk melindungi dan memproteksi anak-anak kita. Survei membuktikan bahwa pasangan-pasangan yang intim itu lebih sedikit mengalami sindrom stres. Dan paling cepat mengatasi berbagai penyakit-penyakit. Nah, saudara sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita fungsi-fungsi, peran-peran suami terhadap istri dan sebaliknya, peran orang tua kepada anak dan sebaliknya. Ini akan merawat bukan saja kita secara fisik, tetapi terutama secara emosi, secara mental. Dan inilah yang paling mahal pada masa pandemi ini, ancaman kesehatan mental. Saudara, mari kita merawat hubungan-hubungan kita, baik secara emosi, relasi-relasi kita secara sosial, ya, hubungan-hubungan dan keintiman kita secara rekreasional, secara spiritual, juga bagi suami istri secara seksual. Karena disinilah, saudara-saudara, kita akan menikmati, ya, kepuasan, ya, merasakan kenikmatan di dalam hubungan-hubungan keluarga, menikmati kegembiraan, kedamaian, buah-buah Roh Kudus seperti dalam kitab Galatia, ketentraman. Ini akan membuat kita akan minim dengan stres, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar rumah. Sebaliknya, jikalau kita tidak merawat cinta dan keintiman, tidak menjalankan fungsi-fungsi kesuamian dan keistrian kita, atau keayaan dan keibuan kita, ini akan membawa hasil yang sangat negatif. Mudah sakit, banyak keluhan fisik, banyak keluhan emosi, dan ini mengancam perkawinan kita. Jangan heran, banyak pernikahan bubar, bukan oleh karena kurang iman, ya, bukan oleh karena kurang kaya, tapi kurang bisa merawat keintiman relasi, keintiman emosi satu sama yang lain. Dan terakhir, kelak Anda akan meninggal dunia. Relasi yang hangat ini, komunikasi yang sehat ini, sistem keluarga yang sehat ini, fungsi-fungsi di dalam perkawinan ini akan diteruskan, akan diwariskan dalam hidup anak-anak dan cucu kita. Mereka akan meniru, mengcapture, ya, mengadopsi semua bentuk-bentuk komunikasi yang hangat yang dia lihat dari orang tua mereka. Belum terlambat. Mari dari firman Tuhan ini kita ciptakan, kita tumbuh kembangkan relasi yang hangat di antara satu sama yang lain. Dengan cara menjalankan fungsi-fungsi keayaan, fungsi-fungsi keibuan, dan peran-peran orang tuaan kita pada anak-anak. Dan nanti dengan sukarela, anak-anak akan menjalankan fungsinya, menghargai, respek, dan mentaati orang tuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan kita, terutama menghadapi situasi pandemi hari-hari sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bantulah kami melakukannya sehari-hari, dan kami juga tidak malu mencari bantuan jikalau ada masalah konflik di dalam relasi kami, baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak. Kami bersyukur oleh karena Tuhan setia memelihara hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu,
untuk persembahan yang sudah kita bawa, yang sudah kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membawanya di dalam doa. Mohon dengan kasih Saudari Putri memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan pemberkatan-Mu atas hari demi hari kami, Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang selalu berkati setiap kami, Engkau yang berkati pekerjaan kami, biarlah Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, untuk setiap kami juga yang masih belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan Engkau yang tetap berkati kami, tuntun setiap kami Bapa, agar makin hari Tuhan setiap kami bisa makin cinta dengan Engkau. Tuhan, Engkau juga yang pimpin setiap kehidupan kami, Engkau juga yang memimpin untuk pengurus dan majelis yang akan mengelola persembahan ini, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Pada saat ini kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita berdoa untuk dua pokok doa. Kita berdoa untuk gereja kita dan kita berdoa untuk bangsa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita. Secara khusus untuk setiap jemaat, kita berdoa supaya jemaat kita, Jemaat GKT Nazaret Pondok Indah boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Dan kita berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan, yang lemah tubuh. Mari kita berdoa juga supaya mereka tetap kuat dan Tuhan menolong di dalam segala pergumulan. Dan mari juga kita berdoa untuk gereja kita ini secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan selama pandemi ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong, secara khusus para hamba Tuhan dan tim penata layanan, supaya Tuhan yang terus menolong untuk bisa mempersiapkan ibadah bagi setiap kita yang mengikuti ibadah di rumah. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun di tengah-tengah pandemi, mari kita berdoa supaya Tuhan boleh terus memakai gerejanya di tempat kita ini untuk bisa menjadi saluran berkat. Dan biarlah gereja boleh dipakai untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan yang terakhir, mari kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita secara khusus di dalam masa pandemi ini. Supaya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memulihkan bangsa kita. Kita berdoa untuk setiap para pemimpin kita, supaya Tuhan yang boleh terus menolong mereka di dalam mengambil tindakan, di dalam mengambil kebijakan, di dalam menangani COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita berdoa dengan bersuara. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, Gereja GKT Nazaret Pondok Indah. Kami mengucap syukur jikalau sampai pada saat yang Kau sudah memberkati gereja-Mu, yaitu jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah memelihara jemaat-Mu hingga saat ini. Dan kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat GKT Nazaret Pondok Indah, sekalipun di tengah-tengah pandemi pada saat ini, Tuhan tolong biarlah mereka tetap hidup dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka boleh senantiasa bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu jikalau mereka ada di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Dan jika ada jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah tubuh dalam keadaan sakit, Tuhan tolong ulurkanlah tangan-Mu atas mereka, pulihkan dan berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kami serahkan sungguh-sungguh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh terus memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan di gereja kami secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong setiap kami, baik hamba-hamba Tuhan, majelis, dan juga penata layan di dalam kami mempersiapkan pelayanan ibadah di dalam beberapa bulan ke depan ini Tuhan. Tolong setiap kami. Biarlah Engkau yang boleh terus memberikan kami hikmat, bijaksana daripada Engkau Tuhan. Supaya kami boleh terus mempersiapkan pelayanan untuk jemaat mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Baik itu lewat ibadah umum, persekutuan, komisi-komisi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, biarlah setiap jemaat-Mu sekalipun di tengah-tengah pandemi, mereka juga tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka juga tetap memiliki waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati sungguh-sungguh gereja-Mu di tempat ini. Pakailah gereja-Mu
untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah gerejamu di tempat ini Tuhan, untuk bisa menjangkau jiwa yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan tolong, kami serahkan sungguh-sungguh gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami, di mana pada saat ini Tuhan yang terus berjuang di dalam menangani COVID-19 ini. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa, biarlah Engkau yang menolong para pemimpin kami, yang terus berjuang bekerja keras Tuhan, mencari solusi, mencari bagaimana mereka bisa mendapatkan vaksin maupun obat untuk bisa menangani COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada mereka. Kalau Tuhan izinkan boleh mendapatkan vaksin ataupun obat, biarlah Tuhan boleh melancarkan semuanya dengan hikmat dan bijaksana daripada Engkau yang boleh menolong setiap mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk para tim medis juga Tuhan, yang terus bekerja keras berjuang untuk menolong setiap pasien yang sudah terpapar oleh virus corona ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Engkau, supaya mereka juga tetap aman dan mereka juga bisa menolong setiap pasien untuk mereka boleh disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu bangsa kami, negara kami ini, dan secara khusus kota Surabaya di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan Tuhan yang boleh memulihkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan secara dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu, baik gereja kami maupun bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan penjawab doa yang pasti bagi kami. Dan Engkau Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ini semua. Amin. Bapak Ibu, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat GKT Nazaret Pondok Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak atas pelayanan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak selalu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan yang sudah diberikan. Baik itu kolekte, baik itu perpuluhan, maupun syukur, bahkan juga persembahan diakonia. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap Bapak Ibu. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Percayalah bahwa Allah senantiasa memelihara hidup setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa, setiap hari Rabu, kita senantiasa akan bersekutu bersama. Rabu ini kita akan bersekutu pada tanggal 2 September 2020 pada pukul 7 malam. Saya mengharapkan kita semua dapat mengikuti persekutuan doa ini lewat aplikasi Zoom. Biarlah melalui persekutuan ini kita dapat menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga dapat diberkati dengan sharing dari saudara-saudara kita, juga diberkati oleh firman Tuhan, dan kita juga bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya tunggu pada hari Rabu tanggal 2 September ini untuk kita bersama bersekutu. Ditunggu. Kita juga bersama-sama bersuka cita Bapak Ibu sekalian, ada 2 saudara kita yang Tuhan tambahkan usianya, yaitu pada tanggal 25 Agustus Bapak Go Chin Kyong dan tanggal 28 Agustus Bapak Yendi Firdiansyah. Selamat ulang tahun untuk Pak Chin Kyong dan Pak Yendi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk Pak Chin Kyong maupun untuk Pak Yendi. Tuhan terima kasih kalau Tuhan tambahkan usia 1 tahun untuk Bapak Go Chin Kyong dan juga untuk Bapak Yendi Firdiansyah. Kami berdoa menyerahkan kedua anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin, sertai, dan berkati hidup mereka. Secara khusus Tuhan juga memilih mereka untuk melayani di dalam kemajelisan. Kiranya dengan hikmat dan bijaksana Tuhan menuntun mereka, memakai mereka dengan luar biasa secara khusus di dalam pelayanan gereja kami di tempat ini. Tuhan berkati dalam kehidupan Pak Go Chin Kyong bersama keluarga, kami sungguh menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati usaha dan pekerjaannya, dan berkati juga untuk kesehatannya. Kami sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk Pak Yendi Firdiansyah, kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Berkati keluarganya, kami sungguh-sungguh menyerahkan juga di dalam pimpinan Tuhan. Berkati segala kebutuhan hidup mereka, dan berkati untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Terlebih juga Tuhan memberkati kesehatan.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan baik Pak Go Chin Kiong dan Pak Yendi, biar Tuhan senantiasa memimpin langkah-langkah mereka ke depan, dan Tuhan terus pakai mereka dengan luar biasa. Terpujilah namamu. Kami berdoa, kami berserah untuk Pak Go Chin Kiong dan Pak Yendi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pak Go Chin Kiong dan Pak Yendi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ada satu blessing news lagi yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan pelayanan, di mana Bapak Ibu kita akan kedatangan 2 orang hamba Tuhan yang akan membantu pelayanan di gereja kita. Yang pertama adalah Lose Hilda, dan yang kedua adalah Lose Melisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus dukung kedua hamba Tuhan ini supaya Tuhan terus pakai dengan luar biasa secara khusus melayani di gereja kita. Maka itu Bapak Ibu, mulai 1 September mereka akan bersama-sama bergabung di GKT Nazaret Pondok Indah. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, melalui pelayanan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat gereja kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kita dapat memperhatikan setiap blessing news yang disampaikan. Biarlah kita sungguh-sungguh dapat berkonsentrasi dan dapat mengikuti setiap kegiatan yang ada di depan ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita memberikan pujian, segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh mengingatkan setiap kita secara khusus di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Biarlah setiap kita sungguh dapat memposisikan diri dengan baik di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia Allah yang penuh kasih yang senantiasa akan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Tuhan, Ia akan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.